Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Senin ini. Memasuki minggu yang baru, saya yakin dan percaya setiap kita terus mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Keluargaku, Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama, di sana firman Tuhan berkata, kita semua yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Setiap hari, dia bukan ada di kiri, kanan, depan, belakang, tapi dia ada di dalam hati kita. Terbayangkah oleh saudara bagaimana keadaan misalnya kita ada dalam satu rumah dengan orang lain, ya, mungkin dengan keluarga kita, tapi selalu saja ada permasalahan, selalu berantem, selalu nggak enakan, selalu punya ada hal-hal yang membatasi kita untuk membangun hubungan dengan orang yang ada tinggal satu rumah dengan kita. Tentu tidak enak. Karena apa? Karena kita akan merasa sekalipun kita ada di dalam rumah, tapi sepertinya kita tidak punya hubungan yang dekat, tidak akrab, dan bahkan mungkin kita merasa kurang berharga karena setiap kali mau berbuat sesuatu sepertinya ada batas, kita selalu nggak enakan gitu ya. Kita tidak punya damai sejahtera. Tapi firman Tuhan berkata, kita dengan Bapa di sorga, kita dengan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tinggal di dalam kita, yang memperhatikan kehidupan kita, kita hidup dalam damai sejahtera. Apa maksudnya? Di dalam Kristus, setiap kita yang percaya kepadanya, kita punya damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa datang kepada Dia kapan saja. Atau mungkin begini, yang paling sederhana adalah ketika kita mungkin melakukan sesuatu yang salah. Atau mungkin kita tahu bahwa, wah kayaknya saya sudah melakukan sesuatu yang saya tahu di dalam Alkitab hal ini tidak menyenangkan bagi Tuhan. Apakah lalu Tuhan kehilangan damai sejahteranya dengan kita? Bukan seperti itu. Firman Tuhan berkata, Dia setia dan adil. Dia mengampuni setiap dosa ketika kita mengakui di hadapan-Nya. Sikap dari Tuhan yang selalu mengampuni dosa ketika kita mau mengaku di hadapan-Nya, itu menunjukkan bahwa selalu ada damai sejahtera yang tersedia dari Tuhan bagi kita. Jangan salah, bukan berarti Tuhan mudah saja kita bujuk atau kita bisa ya udahlah bikin dosa terus saja, nanti tinggal mengakui kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Yang pertama, bukanlah sesuatu yang mudah untuk bisa mengakui dosa. Semua kita punya pride dan kita harus jujur mengatakan, seringkali walaupun kita tahu kita salah, tapi tidak gampang bagi kita untuk dengan jujur, terbuka, rendah hati, mau mengakui kesalahan kita. Jangankan terhadap Tuhan, terhadap orang sesama kita pun seringkali hal itu sulit. Dan yang kedua, kita juga harus melihat bahwa semakin kita mengalami pengampunan, semakin kita mengalami kasih dari Tuhan, yang muncul itu bukan merendahkan kasih-Nya, tapi kita menghargai pribadinya, menghargai kasih-Nya dalam hidup kita. Nah, saya berdoa biarlah dimanapun kita ada hari ini, bagaimanapun keadaan kita hari ini, biarlah kita memahami hal ini dengan benar, kita melihat dengan ucapan syukur dan penghargaan yang besar kepada Tuhan, bahwa kita selalu punya damai sejahtera di dalam Dia. Jangan takut datang kepada Tuhan, karena selalu tersedia damai sejahtera bagi kita orang percaya di hadapan Allah. Mari kita semakin bertumbuh dalam kasih-Nya, semakin mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi setiap kita. Selamat beraktivitas di hari Senin ini keluargaku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Apapun yang kita kerjakan membuat Tuhan menjadi berhasil. Kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.